بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan sebaik-baiknya nikmat bagi kita semua, yaitu nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan kita tergolong asy-syakirin, orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga iman Islam ini bukan saja bertahan di dalam diri kita, tetapi terus meningkat, sehingga pada gilirannya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam puncak keimanan dan keislaman kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema yang kami angkat pada kajian akhir zaman kali ini adalah tema yang sudah kami angkat pada saat i'tikaf. Namun kenapa kami mengangkat kembali? Karena kami tahu bahwa yang hadir sewaktu i'tikaf dengan yang hadir sekarang mungkin ada yang sama, tetapi saya lihat banyak wajah yang berbeda sebenarnya. Nah, oleh karenanya saya khawatir materi waktu itu tidak optimal karena waktu itu tidak seramai sekarang ya. Nah, saya mengangkat tema Zuhur Al-Mahdi, menyambut tampilnya Al-Mahdi. Dan berbicara tentang Al-Mahdi, sebenarnya kita berbicara tentang salah satu ayat min ayat as-sa'ah ya, asyratus sa'ah, tanda di antara tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah. Al-Mahdi ini merupakan gelar. Al-Mahdi bukan nama. Al-Mahdi artinya laki-laki yang mendapatkan hidayah, petunjuk ya. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah figur pemimpin kaum beriman di akhir zaman, yang mana dia akan datang di penghujung perjalanan dunia ini. Dan ketika dia datang, dia akan mengajak umat Islam berpindah dari suasana yang tadinya penuh dengan kezaliman menjadi penuh dengan keadilan. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, yang menjadi masalah adalah pembicaraan tentang Al-Mahdi di kalangan kaum Syiah itu jauh lebih intensif daripada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga akibatnya kadangkala ada kekeliruan pemahaman bahwa urusan Al-Mahdi ini hanya urusan kaum Syiah, sehingga kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang Al-Mahdi, maka dia akan diindikasikan sebagai Syiah. Ini kekeliruan yang sangat dahsyat ya. Bahkan tidak kita pungkiri, ada di antara tokoh-tokoh besar umat ini yang mengingkari eksistensi Al-Mahdi sama sekali. Nah, padahal Al-Mahdi versi kita kaum muslimin dengan Al-Mahdi versi Syiah sangat berbeda. Jadi kasus Al-Mahdi ini mirip seperti salah satu tanda akhir zaman juga, yakni nuzul Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman. Ini adalah sebuah perkara yang sebenarnya mirip dengan keyakinan kaum Nasrani. Kaum Nasrani meyakini bahwa di akhir zaman akan turun Yesus Kristus. Kita meyakini Isa alaihissalam akan turun dari langit di akhir zaman. Tapi sudah barang tentu pemahaman kita, konsepsi kita tentang Isa alaihissalam turun di akhir zaman dengan pemahaman mereka, konsepsi mereka tentang turunnya Yesus Kristus sangatlah berbeda. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, sebagai salah satu contoh misalnya, kaum Syiah meyakini bahwa Al-Mahdi itu
jika nanti sudah tampil, dia akan memiliki beberapa perkara luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Apa itu misalnya? Al-Mahdi menurut keyakinan kaum Syiah sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi orang dibangkitkan dari kuburnya. Dan dalam hal ini yang mereka yakini akan dibangkitkan oleh Al-Mahdi adalah Abu Bakar dan Umar, dua sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Dan setelah dibangkitkan, dihidupkan kembali, untuk apa dibangkitkan, dihidupkan kembali? Untuk disiksa, disalib di tiang salib sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah pemahaman kaum Syiah tentang Al-Mahdi. Tentunya pemahaman ini berbeda dengan pemahaman kita. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita mulai. Nama, asal usul, saat kehadiran dan ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Yang kedua, asal usulnya keturunan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah binti Muhammad yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Al-Mahdi akan hadir di saat penghujung umur dunia. Jadi ketika dunia ini sudah tua, sudah senja, sudah menjelang berakhir, Al-Mahdi akan hadir. Lalu yang keempat, secara fisik, ciri-ciri Al-Mahdi yang kita kaum Sunni miliki itu hanya sebatas dahinya lebar, hidungnya mancung. Jadi kita tidak seperti kaum Syiah. Mereka memiliki ciri-ciri tentang Al-Mahdi, hadis-hadis yang sampai detail sekali ciri-ciri itu. Sehingga kalau orang berdasarkan ciri-ciri menurut versi kaum Syiah membuat lukisan Al-Mahdi itu bisa. Dan ini wajar. Kenapa? Karena kaum Syiah banyak membuat hadis-hadis palsu. Makanya hadisnya bisa sampai rinci menjelaskan ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Kita tidak demikian. Ya. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun latawwalallahu dzalikal yauma thumma ittafaqu hatta yab'atsa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwatismusmi wasmu abismu abi." Artinya, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, maka Allah Ta'ala akan memanjangkan hari itu hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku ahlul bait, namanya mirip dengan namaku dan nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku. Nah, jadi sekali lagi Al-Mahdi itu bukan nama, Al-Mahdi itu gelar laki-laki yang mendapat petunjuk, sedangkan namanya mirip nama nabi kita, nama ayahnya mirip nama ayah nabi kita. Maka para ulama mengatakan Al-Mahdi itu Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Baik. Kemudian dari jalur keturunan Nabi Muhammad SAW, hadisnya berbunyi, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Sebagaimana kita ketahui, dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad SAW terdapat dua anak laki-laki, Hasan dan Husain. Nah, kita kaum Sunni tidak terlalu mempermasalahkan apakah Al-Mahdi itu keturunan Hasan kah atau keturunan Husain kah. Walaupun ada sebahagian ulama-ulama Sunni tertentu meyakini dia dari jalur Hasan, tapi banyak ulama-ulama Sunni yang tidak terlalu mempermasalahkan mau itu dari jalur Hasan kah, dari jalur Husain kah, asalkan yang penting dari jalur Fatimah binti Muhammad. Sementara dari kalangan Syiah, mereka sangat meyakini bahwa Al-Mahdi itu mesti dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mengapa demikian? Karena ajaran kaum Syiah adalah ajaran rasialis. Ya. Husain, sebagaimana kita ketahui, putranya Ali bin Abi Thalib, pernah menikahi seorang putri Persia, putri Iran. Nah, dari keturunan putri Iran inilah kaum Syiah meyakini imam-imam yang maksum itu bermunculan. Berarti Syiah ini adalah agama yang mengandalkan darah.
jalur darah, jalur keturunan. Makanya mereka mensyaratkan tidak mungkin Al-Mahdi dari jalur Hasan, dia mesti dari jalur Husain. Karena intinya mereka memang meyakini agama berdasarkan ras, berdasarkan darah, keturunan, gitu. Maka ini semakin membuktikan bahwa ajaran Syiah dengan ajaran Yahudi sangat cocok, sangat mirip. Orang tidak mungkin menjadi Yahudi kecuali kalau dia berdarah Yahudi, dan darahnya mesti dari jalur ibu. Itu pun sama. Husain menikahi wanita Persia. Nah, maka orang hanya dikatakan Syiah asli kalau dia berdarah Persia. Makanya kasihan orang Indonesia yang berkeyakinan Syiah, sudah repot-repot nyakit-nyakitin diri di saat Asyura, ya kan? Kemudian di mata kaum Syiah yang di Persia sana dianggapnya KW1, KW2 gitu. Nah, baik. Nah, jadi kita kaum Sunni sekali lagi memandang Al-Mahdi akan merupakan keturunan dari Fatimah, terserah mau itu keturunan Hasan kah, mungkin keturunan Husain juga mungkin, walaupun ada sebagian ulama Sunni yang meyakini dia pasti keturunan Hasan, tetapi banyak ulama Sunni yang tidak terlalu mempermasalahkan. Baik, kemudian secara fisik ini diantara dalil yang kita miliki, selain daripada ini kita tidak memiliki. Jadi dikatakan Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Hanya sebatas itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, semua yang kita bicarakan barusan ini disebutnya sebagai identitas umum dari Al-Mahdi. General identity-nya Al-Mahdi seperti ini. Yang oleh karenanya ini hanya bisa kita gunakan sebagai faktor pendukung saja. Ini tidak boleh menjadi faktor utama. Jadi jangan kita meyakini Al-Mahdi ketika kita kenalan sama orang namanya Abdullah, kita tanya punya anak nama Muhammad nggak, gitu kan? Dia bilang punya, kita yakin itu Al-Mahdi. Ini konyol namanya, ya kan? Atau kita lihat sosok seorang ulama, jidatnya lebar, hidungnya mancung, ini pasti Al-Mahdi. Ini konyol namanya, ya. Jadi ini sekedar general identity, ini faktor-faktor supplementary yang membuat kita nantinya sanggup memverifikasi inikah Al-Mahdi atau bukan, ya. Makanya pembahasan tentang Al-Mahdi ini menjadi penting. Karena apa? Karena musuh-musuh Islam juga belajar tentang akhir zaman. Musuh-musuh Islam belajar tentang hadis-hadis akhir zaman, termasuk tentang Al-Mahdi, sosok Al-Mahdi. Maka kalau kita mempelajari tentang Al-Mahdi menurut Nabi Muhammad SAW dan kita sudah memiliki ilmunya, kita tidak akan ditipu oleh musuh-musuh Islam yang boleh jadi bikin Al-Mahdi palsu. Boleh jadi mereka bikin Al-Mahdi palsu. Mereka orbitkan seseorang yang seolah-olah membela Islam, seolah menentang kaum kafir, padahal ternyata Al-Mahdi palsu. Itu mungkin sekali. Nah, justru pentingnya kita mempelajari supaya kita memiliki alat verifikasi siapa itu Al-Mahdi. Baik, peristiwa-peristiwa yang mendahului tampilnya Al-Mahdi. Ada 3 prakondisi sebelum munculnya Al-Mahdi. 1, perselisihan antar manusia. 2, gempa-gempa. Dan 3, bumi dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadisnya berbunyi sebagai berikut: Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muliat jawran wa zulman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia. 1, dan gempa-gempa. 2, Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. 3. Ya, jadi jika 3 prakondisi ini sudah muncul di tengah dunia, maka kita harus bersiap-siap bahwa boleh jadi Al-Mahdi keluarnya sebentar lagi. Dan saya termasuk orang yang khawatir bahwa memang 3 perkara ini sekarang sudah lengkap. Perselisihan antar manusia sekarang hebat sekali. Dulu kita mengira perselisihan antar manusia itu maksudnya antara muslim lawan kafir saja. Oh tidak, sekarang antara muslim dengan muslim perselisihan hebat. Sekarang antara mukmin dengan mukmin perselisihan hebat, antara muwahhid dengan muwahhid perselisihan hebat, bahkan antara mujahidin dengan mujahidin perselisihan sekarang hebat. Kurang apa lagi sekarang perselisihan? Dahsyat sekali.
Berarti prakondisi pertama sekarang sudah cukup matang. Kedua, gempa juga sekarang sudah semakin sering. Silakan bagi Anda yang tertarik masalah gempa, Anda buka website www.usgs.com. USGS ini BMKG-nya Amerika, yang secara rajin, terus-menerus, rutin dan ketat melakukan pemantauan berbagai gempa yang terjadi di seluruh dunia. Nanti di situ dilaporkan koordinatnya di mana, titiknya, lokasinya, di negara mana, di kota mana, di kampung mana, skala Richternya berapa. Nah, Anda akan terkejut jika melihat website tersebut, ternyata 20 hingga 30 tahun belakangan ini gempa semakin sering, Pak. Makin sering gempa sekarang. Berarti prakondisi kedua juga sudah hadir sekarang ini. Lalu prakondisi ketiga, Nabi mengatakan Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah tadinya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Kurang apa sekarang kezaliman menguasai dunia? Dan kalau kita katakan kezaliman sekarang hadir, bukan saja di negeri-negeri yang sedang berkembang, bahkan di negara-negara maju juga sekarang kezaliman dahsyat, Pak. Gitu. Ini nggak bisa dipungkiri. Dan itu padahal pengertian kezaliman baru menurut pengertian umum, Pak, belum menurut pengertian khusus Al-Quran. Al-Quran punya pengertian khusus tentang kezaliman, yaitu diantaranya disebutkan dalam surat Luqman, ketika ayah yang bijaksana ini memberi nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kamu persekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Syirik, mempersekutukan Allah, sekarang sudah dahsyat, Pak. Dan sekarang syirik ini kita tidak fahami sebatas orang pergi ke kuburan itu syirik, tidak. Kita tidak memahami syirik sebatas orang menyembah batu, tidak. Kita tidak memahami syirik sekedar orang pakai jimat-jimat di cincinnya atau pasang isim-isim di tembok-tembok rumahnya, tidak. Itu bisa dikatakan jenis syirik tradisional. Dan ini juga rame sekarang. Banyak pejabat-pejabat yang sebelum menjabat dia memastikan dirinya dengan pergi ke orang-orang pinter untuk mendapatkan jimat-jimat supaya bisa lestari kekuasaannya. Ini syirik. Tapi ada jenis syirik lain yang sekarang sudah luar biasa mewarnai dunia. Syirik apa itu? Syirkut ta'ah, syirkul hukum, syirik dalam ketaatan, syirik dalam hukum, yaitu orang mentaati pihak selain Allah padahal orang itu tidak mengajak kita ke Allah. Ini syirik. Orang mematuhi hukum yang bukan hukum Allah, padahal kata Allah hukum hanya ada dua pilihan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah manusia menginginkan hukum jahiliyah, dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Berarti hukum hanya ada dua, atau ikut hukum Allah atau ikut hukum jahiliyah. Dalam surat An-Nisa bahasanya atau ikut hukum Allah atau ikut hukum taghut, nggak ada pilihan ketiga. Dan sekarang bukan rahasia lagi, umat manusia ringan-ringan saja mentaati hukum selain hukum Allah. Padahal ini kategorinya bukan dosa kecil, Pak, bukan dosa besar, ini syirik, ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri yang menyatakan wala yusyriku fi hukmihi ahada, surat Al-Kahfi ayat 26. Allah menyatakan, dan Allah tidak mempunyai sekutu, partner, associate di dalam menetapkan hukum. Nggak ada. Allah nggak memerlukan partner, associate, pendamping, pendukung, asisten untuk merumuskan hukum, nggak ada. Allah lah yang berhak menetapkan hukum. Inil hukmu illa lillah, surat Al-An'am ayat 57. Kata Allah, sesungguhnya hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam sistem kepemimpinan dunia sekarang, sistem hukum dunia sekarang, bukan rahasia lagi manusia menjadi penyusun hukum. Ya, sehingga halal haram bisa berubah. Dulu haram homoseksual, laki-laki nikah dengan sesama laki-laki. Tetapi ketika sudah banyak mereka yang mendukung gagasan ini dan mereka bisa memperjuangkannya di tempat yang namanya tempat legislatif itu, maka suatu ketika dia akan menjadi halal, sebagaimana yang terjadi di Amerika sekarang. Ya. Makanya saya sering mengatakan, kita di Indonesia ini sebenarnya dibodoh-bodohin dengan istilah yang canggih-canggih. Coba Anda tanya sama tukang ojek, Bang, Alek apaan sih? Pasti nggak ngerti dia. Anda tanya tukang ojek, Alek, Anda tahu nggak Alek artinya apa?
Dia nggak ngerti. Akhirnya kita jelaskan, Bang, ALEG itu kepanjangan anggota legislatif. Nah, kita tanya lagi sama dia, ente ngerti nggak anggota legislatif apa? Nggak ngerti dia. Iya kan? Gitu. Dan mungkin banyak orang nggak ngerti, Pak. Kalau ditanya anggota legislatif apa, dia bilangnya wakil rakyat. Wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak. Kalau di Amerika istilahnya lebih mudah difahami. Kenapa? Karena di Amerika jelas-jelas anggota parlemen julukannya lawmaker, pembuat hukum. Memang itu pekerjaan utamanya, Pak, bikin hukum. Suatu perkara yang dalam Islam nggak dikenal. Manusia nggak perlu bikin hukum, manusia tinggal mentaati hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istilah di Inggris mungkin lebih bagus. Gedung parlemen itu disebut House of Lords, ya kan? Rumahnya para tuhan berkumpul. Gitu. Tuhan-tuhan palsu, Pak. Ya kan? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Begitu bahasa Al-Qur'annya. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan orang-orang alim mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an, sahabat mantan Nasrani, mendengar ayat ini dibacakan, dia protes, ya Rasulullah, kaum Nasrani nggak ada ibadah sama para pendetanya. Gitu. Terus kata Nabi SAW, bukankah jika pendeta Nasrani menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu kaum Nasrani semuanya mentaati pendeta itu, ikut menghalalkan yang diharamkan Allah? Kata Adi bin Hatim, iya. Bukankah jika pendeta mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kaum Nasrani rame-rame mengharamkan yang dihalalkan Allah, mengikuti pendeta itu? Iya, kata Adi bin Hatim. Nah, kata Nabi, itulah bentuk ibadahnya kaum Nasrani kepada para pendeta mereka. Itu. Jadi ibadah kepada pendeta itu nggak perlu sujud ruku di depan pendeta, itu nggak perlu. Pokoknya pendeta itu menghalalkan sesuatu, kita ikut menghalalkan, padahal di kitab dikatakan haram. Itu namanya sudah beribadah kepada pendeta itu. Nah, kalau dalam realitas dunia kita kaum muslimin, kalau ada seorang ustadz atau dikenal ustadz di tengah masyarakat tiba-tiba bilang jilbab tidak wajib, padahal dalam Al-Quran wajib, ya kan? Terus umat Islam muslimatnya mentaati ustadz ini, sama saja mereka sudah beribadah kepada ustadz itu. Nah, dalam dunia realitas kehidupan sehari-hari kita sekarang ini, bahkan manusia beribadah kepada artis, ya kan? Artis yang nyusun undang-undang dan hukum, iya bukan? Artis kan? Itu. Kesian deh loh. Itu. Ini mesti direnungkan, Pak, bahwa sekarang kezaliman sudah merata, bukan hanya syirik dalam pengertian tradisional, syirik modern sekarang sudah dahsyat sekali. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang menarik ketika Nabi menyebutkan 3 prakondisi ini yang sebenarnya kalau kita amati terasa tidak enak. Ya, siapa sih yang suka dengan perselisihan? Nggak ada yang suka perselisihan. Siapa yang suka dengan gempa? Semua orang khawatir dengan gempa. Dan siapa yang suka dengan kezaliman? Nggak ada orang suka dengan kezaliman. Tapi yang menarik, Nabi menggunakan kata-kata ubasyirukum, ku kabarkan berita gembira kepada kalian dengan bakal diutusnya Al-Mahdi saat apa? Saat terjadinya perselisihan antar manusia, gempa-gempa, dan dunia dipenuhi dengan kezaliman. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau Anda lihat perselisihan sekarang, yang paling penting Anda kemudian tidak ngotot terlibat dalam perselisihan itu di pihak sini atau di pihak sana, tapi Anda harus berhusnuzon kepada Allah. Wah, ini sudah makin dekat nih Al-Mahdi datang. Itu yang harus Anda miliki, gitu. Jangan menjadi pendukung sepenuhnya terhadap sesuatu, dan jangan menjadi penentang sepenuhnya terhadap sesuatu, ya kan? Hati-hati, karena boleh jadi ini bahagian dari perkara yang sifatnya belum tersingkap, kecuali kalau Al-Mahdi sudah muncul nanti. Baik. Oleh karenanya, kalau kita kaitkan dengan hadis ringkasan sejarah umat Islam, maka kemunculan Al-Mahdi sangat cocok jika terjadi di ujung babak keempat, babak yang sedang kita jalani sekarang ini, ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa perjalanan umat Islam ini diawali dengan era kenabian, babak kenabian, an-nubuwah, ya. Babak kenabian ini maksudnya babak di mana umat Islam langsung dipimpin Nabi Muhammad SAW sejak awal beliau diutus sampai beliau wafat berpulang ke rahmatullah. Dan itulah babak di mana rakyatnya adalah kaum muhajirin dan ansor, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jelas babak pertama sudah berlalu. Babak kedua, kata Nabi, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj
metode, sistem, cara, pola kenabian. Nah, dalam catatan sejarah, babak kedua ini ditandai umat Islam memiliki para pemimpin terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka dijuluki Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah 4 sahabat utama yang 4-4-nya masuk ke dalam Mubasysyirina bil Jannah. Sudah dijanjikan akan menjadi penghuni surga. Mereka lah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Nah, babak kedua ini juga jelas sudah berlalu. Terus kata Nabi, akan muncul era atau babak mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Nah, itulah dalam catatan sejarah era kepemimpinan para khalifah-khalifah dengan menggunakan sistem khilafah. Namun sayang, pola pergantian khalifahnya menggunakan pola kerajaan turun-temurun. Maka dalam catatan sejarah, babak ketiga ini babak paling panjang dalam sejarah umat Islam, ditandai dengan jatuh bangunnya aneka kerajaan Islam. Ada Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, ada Kesultanan Utsmani Turki, yang semua ini ya adalah era raja-raja yang menggigit. Kenapa disebut menggigit? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan disebut menggigit karena pengertiannya menggigit Al-Quran dan Sunnah, yang beda dengan zaman para Khulafaur Rasyidin yang menggenggam Al-Quran dan Sunnah. Menggenggam lebih kuat daripada menggigit. Karena apa? Karena kalau kita naik gunung pakai tali, kita genggam talinya, itu lebih aman daripada gigit talinya. Begitu lepas sedikit jatuh. Pengertian kedua, menggigit adalah munculnya para khalifah-khalifah yang tidak sedikit di antara mereka zalim, memang zalim, menggigit rakyatnya gitu. Nah, tetapi di zaman itu kaum muslimin menyadari betapapun secara pribadi khalifahnya zalim, tapi dia masih berperan sebagai khalifah, yang berarti apa? Dia berusaha untuk memenuhi kriteria ulil amri minkum, sebagaimana dijelaskan Al-Quranul Karim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusan kepada Allah, Al-Quran dan Ar-Rasul, As-Sunnah, jika kamu orang-orang beriman yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga seorang Imam Ahmad bin Hambal yang dizalimi oleh khalifah waktu itu karena dipaksa mengeluarkan fatwa pesanan khalifah, tapi dia tidak mau tunduk, maka dia dipecut, dia dijilid, dia dipenjara, dia disiksa, tapi dia tidak melawan. Karena dia sadar, biar bagaimanapun ini ulil amri minkum, pemimpin di antara orang-orang beriman yang harus tetap dihormati, jangan dilawan gitu. Nah, namun begitu masuk babak keempat, Nabi menyebutnya dengan istilah mulkan jabariyan, babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak artinya apa? Mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan memang babak keempat ini ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan yang terakhir, yaitu Kesultanan Utsmani Turki, yang setelah itu muncullah nation states, negeri-negeri kaum muslimin berubah bentuk menjadi negara berlandaskan bangsa dan faham kebangsaan. Tidak lagi umat Islam merasa diikat oleh tauhid, oleh syahadatain, tapi diikat oleh ikatan kelompok-kelompok suku dan bangsa masing-masing, dan akhirnya mengekor kepada barat yang memimpin dunia selanjutnya. Jadi Allah Ta'ala mengakhiri kepemimpinan umat Islam dengan berakhirnya era raja-raja yang menggigit, dan mengawali kepemimpinan dunia di tangan Yahudi Nasrani Barat dengan munculnya era mulkan Jabariyan, para penguasa yang memaksakan kehendak. Nah, ketika babak keempat ini menjelang memasuki ujung akhirnya, disitulah Allah Ta'ala akan mendatangkan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi adalah sosok yang akan mengantarkan umat ini berpindah dari babak keempat yang penuh kezaliman ini menuju babak kelima, yaitu babak penuh keadilan karena tegaknya kembali khilafatan ala minhajin nubuwah. Sudahkah dia sekarang terjadi? Jelas belum. Karena apa? Al-Mahdi belum muncul sekarang. Betapapun sudah ada yang mendeklarasikan khilafah, tapi terbukti khilafah ini penuh dengan perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan muwahhidin, bahkan di kalangan ulama tauhid dan jihad. Subhanallah ya.
Cuma kita harus bersangka baik kepada Allah bahwa boleh jadi ini adalah semacam wake up call, ya kan, sebuah panggilan untuk kita bangun semuanya. Jangan terus-menerus tenggelam di dalam kebodohan terhadap istilah khilafah, terhadap istilah baiat, terhadap istilah hijrah, terhadap istilah al-jihadu fisabilillah. Ini semua adalah boleh jadi awal mula menjelang datangnya Al-Mahdi. Kita sedang dikondisikan oleh Allah Ta'ala ini sekarang untuk bersiap-siap. Jangan tidur terus. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, lalu apa peristiwa yang menyertai tampilnya Al-Mahdi? Kalau tadi peristiwa yang sebelum munculnya Al-Mahdi, sekarang apa peristiwa-peristiwa yang menyertai bersamaan dengan tampilnya Al-Mahdi? Pertama, akan ada perselisihan saat wafatnya seorang pemimpin, yang mana dalam hadisnya Nabi jelas-jelas menyebut dengan istilah khalifah, ya. Ini nanti ada pembahasan khusus tentang hal ini. Nah, wafatnya pemimpin atau khalifah ini, ya, beriringan dengan keluarnya seorang laki-laki dari Madinah menuju ke Mekah. Jadi laki-laki ini entah kenapa lari dari Madinah menuju ke Mekah. Ke Mekah kemana? Ke Ka'bah. Kenapa ke Ka'bah? Karena ada ayat yang mengatakan wa man dakhalahu fakana aminan. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan aman. Nah, berarti laki-laki ini entah kenapa dia harus lari dari Madinah pergi ke Mekah. Nah, laki-laki ini sesampainya di Mekah, dia ternyata didatangi oleh sejumlah orang yang jumlahnya mirip seperti pasukan perang Badar, sekitar 300-an orang, 313 orang. Nah, 313 orang ini bersepakat bahwa laki-laki inilah Al-Mahdi, sehingga mereka meminta Al-Mahdi untuk berbaiat, menerima baiat mereka. Tahu baiat, ya? Baiat itu artinya menyatakan sumpah setia. Saya berbaiat kepada engkau, ya, untuk dengar dan taat selagi engkau mengajak kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit, ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, terjadi pembaiatan paksa di depan Ka'bah, ya. Nah, pembaiatan ini kenapa harus dipaksakan? Karena laki-laki yang Al-Mahdi ini, dia tidak memiliki ambisi kepemimpinan sama sekali, sehingga dia menolak. Dia mengatakan bahkan kalian ini salah, bukan aku orangnya. Tapi mereka sepakat. Bahkan nanti saya akan perlihatkan sebuah hadis di mana orang-orang ini sedemikian sepakat dan yakinnya, sampai-sampai mereka mengancam kepada Al-Mahdi, kalau engkau tidak terima baiat kami bunuh engkau. Sampai begitu, ya kan? Dalam riwayat yang lain sampai dikatakan orang-orang ini mengatakan kepada Al-Mahdi, fitnah sudah sangat dahsyat, sedangkan engkau sudah datang, mari terima baiat kami. Tapi laki-laki ini menolak, karena dia memang ciri pemimpin bertakwa yang sebenarnya, Pak. Ciri pemimpin bertakwa yang sebenarnya tidak punya ambisi kepemimpinan. Dan ciri pemimpin yang tidak bertakwa adalah doyan benar dengan kepemimpinan. Kalau perlu semua tiang listrik wajah dia dalam rangka mempromosikan dirinya, gitu. Sangat beda, Pak, dengan sistem kepemimpinan sekuler sekarang ini, sistem Dajjal ini sangat beda, gitu. Dan yang kedua, ternyata dia harus dibaiat paksa karena apa? Karena jangankan orang lain, sedangkan dia sendiri tidak tahu kalau dirinya Al-Mahdi. Begitu. Jadi Al-Mahdi tidak tahu kalau dirinya Al-Mahdi sebelum akhirnya mengalami pembaiatan paksa. Begitu. Dan dia tidak siap. Makanya ada riwayat mengatakan Al-Mahdi nanti setelah dibaiat paksa di depan Ka'bah, dia menangis di depan Ka'bah karena membayangkan beban berat tanggung jawab yang harus dia pikul di pundaknya. Bayangkan tiba-tiba menjadi pemimpin sedunia, ya, umat Islam sedunia, ya, nggak siap dia. Nah, maka apa yang terjadi selanjutnya? Allah akan mengislah Al-Mahdi dalam semalam. Jadi siangnya dia dibaiat paksa, Pak. Malam harinya dia diislah, diperbaiki oleh Allah dalam semalam. Jadi Al-Mahdi itu nggak perlu ikut Lemhanas, ya, nggak perlu ikut penataran P4, nggak perlu ikut latihan mujahid dakwah, ya kan, nggak perlu ikut pesantren kilat, nggak perlu. Sama Allah diperbaiki syut dalam semalam, sehingga keesokan harinya dia tampil jadi pemimpin yang siap. Buat Allah itu mudah apa sulit? Ya mudah, ya. Dan itu ada hadisnya, Nabi mengatakan Al-Mahdiyu minni ahlul baiti yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, ahlul bait yang Allah perbaiki dalam satu malam. Syuk, tiba-tiba keesokan harinya tampil sebagai pemimpin yang
yang siap. Dan ini rahasianya apa? Kenapa Allah harus menyembunyikan identitas Al-Mahdi sebelum akhirnya terjadi pembaiatan paksa? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Bisa Anda bayangkan kalau Al-Mahdi jauh-jauh hari sudah terdeteksi oleh musuh-musuh Islam, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan bunuh pastinya Al-Mahdi. Itu dari sudut musuh, Pak. Dari sudut sebagian umat Islam, apa jadinya kalau sebagian umat Islam sudah tahu Al-Mahdi itu Al-Mahdi? Wow, boro-boro, Pak. Bukan Al-Mahdi aja asal diyakini Ahlul Bait keturunan Nabi, posternya 5 kali 5 meter ditaruh di pancoran gitu. Cium tangan bolak-balik. Kalau dia tahu Al-Mahdi, cium kaki kali gitu. Nggak boleh duduk kali, digendong terus gitu. Pengkultusan, Pak. Nah, jadi Al-Mahdi sengaja disembunyikan identitasnya oleh Allah Ta'ala justru supaya skenario Allah berjalan dengan cantik ya, dengan baik ya. Nah, setelah Al-Mahdi dibaiat oleh 313 orang, ini gelombang pertama yang membaiatnya. Tiba-tiba dari arah Syam, dari arah utara ya, Syam itu kawasan yang meliputi 4 negeri sekarang, Pak. Suria, Lebanon, Palestina dan Jordan. Mereka menyebutnya bukan Palestina, mereka menyebutnya Israel ya, kita menyebutnya Palestina. Nah, 4 negeri itu sebenarnya semuanya dalam satu kawasan namanya Syam, wilayah Syam. Nah, dari Syam, kata Nabi, begitu Al-Mahdi dibaiat, akan ada penguasa zalim mengirim pasukan untuk menangkap Al-Mahdi. Tetapi takdir Allah mendahului. Ketika pasukan ini melewati wilayah antara Madinah dan Mekah menuju ke Mekah, khususnya di wilayah di dekat Miqat Zulhulaifah, sebuah padang pasir terbuka, pasukan ini terbenam ke dalam bumi, ditelan oleh bumi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disisakan hanya 1-2 orang saja pasukan itu. Untuk apa? Untuk melapor kepada penguasa zalim apa yang terjadi pada teman-teman dia. Dan berita ini tersiar ke seluruh dunia, Pak, pembenaman pasukan ini. Dan ini bukan peristiwa yang ringan, Pak, ini peristiwa berat, heboh ini. Maka setiap muslim di seluruh penjuru dunia yang sudah tahu hadis-hadis tentang Al-Mahdi segera yakin Al-Mahdi sudah muncul. Jadi ini alat verifikasi, Pak, pembenaman pasukan di Al-Baida ya, sebuah tanah lapang atau padang pasir lapang luas di antara Madinah dan Mekah. Dan kata Nabi, selanjutnya terjadilah pembaiatan Al-Mahdi gelombang kedua. Berdatangan kaum muslimin dari banyak tempat, dan secara khusus Nabi menyebutkan yang akan berdatangan adalah Abdalus Syam dan As-Sa'ib Al-Iraq ya. Abdalus Syam itu artinya orang-orang terbaik dari Syam dan orang-orang terbaik dari Irak berdatangan membaiat Al-Mahdi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah ya, terlepas dari setuju tidaknya kita dengan apa yang sedang berkembang di Syam dan Irak sekarang ini, tapi sadarilah bahwa diantara iron stock, cadangan utama pasukan Al-Mahdi itu datangnya nanti dari Syam dan dari Irak. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab. Apakah dari kelompok yang sekarang menyebut diri IS, Islamic State, Daulah Islamiyah, yang dulu namanya ISIS itu, atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas begitu bunyi hadisnya gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan pensikapan terhadap hal-hal yang sebenarnya kita tidak bisa verifikasi. Jangan sepenuhnya mendukung, jangan-jangan di dalamnya ada kebatilan. Tapi jangan sepenuhnya mencela, jangan-jangan ada al-haq di dalamnya gitu. Kita ini sekarang hidup di era penuh fitnah, Pak. Kita tidak bisa memastikan. Baik, waktu Isya sudah tiba, kita cukupkan dulu untuk hari ini ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah bulan depan kita bisa melanjutkan lagi ya, karena memang pembahasan tentang ini cukup panjang ya. Saya akhiri dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.